Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar materi garis dan sudut. Nah, yang pertama kita akan pelajari itu adalah hubungan antar garis. Dalam hubungan antar garis itu ada hubungan antara titik, garis, dan bidang. Dalam ilmu geometri terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi, antara lain titik, garis, dan bidang. Nah, meskipun ketiga istilah tersebut tidak secara formal didefinisikan, sangatlah penting disepakati tentang arti dalam istilah titik, garis, dan bidang tersebut. Nah, perhatikan gambar 7.2 berikut. Jika kalian mempunyai buku siswa, silahkan buka halaman 106. Ini adalah titik ya, titik A. Diberi keterangan sebagai A, jadi dinamakan titik A. Nah, ini ada sebuah garis ya, sebuah garis miring, dia memiring. Nah, diberi keterangan garis G, nih, ini G, garis G atau garis RS ya, atau garis RS. Nah, gambar selanjutnya. Nah, gambar ini adalah bidangnya, bidang alfa atau bidang KLM. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya ya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar atau tidak mempunyai ukuran atau besaran. Nah, titik dapat digambarkan dengan memakai tanda nokta. Nah, sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital ya. Nah, huruf kapital. Misalkan tadi ini ya, titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Salah satu di antara konsep letak suatu titik pada suatu garis itu adalah yang pertama, hubungan titik dan garis. Hubungan antar titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada garis, dan yang kedua itu titik terletak di luar garis. Nah, titik disebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Nah, contoh titik terletak pada sebuah garis. Nah, ini adalah titik A di garis L ya, titik A pada garis L. Sedangkan di gambar yang kedua ini memperlihatkan titik terletak di luar garis ya. Nah, ini contohnya ini ya. Ini ada garis M, titik B-nya di luar. Jadi diberi keterangan titik B di luar garis M. Yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Nah, dalam keadaan ini berlaku juga untuk hubungan titik dengan bidang ya. Titik terletak pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian dari bidangnya. Perhatikan contohnya. Nah, ini ada sebuah bidang. Titik C ya, titik C ini pada bidang alfa ya. Ini adalah bidang alfa. Nah, sedangkan di titik D di gambar kedua ini ada sebuah bidang. Titik D ini berada di luar bidang
beta ya. Ini disebut dengan beta. Nah, kalau gambar seperti ini adalah alfa. Jadi ini adalah contoh hubungan antara titik dan bidang. Sekarang kita masuk di bagian nomor 3, hubungan antara garis dan bidang ya. Nah, dalam hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang, dan yang kedua, garis tidak pada bidang, dan yang ketiga, garis menembus atau memotong sebuah bidang. Nah, perhatikan contohnya. Nah, yang pertama tadi garis terletak pada bidang. Nah, ini adalah garis ya, garis L. Nih, ada sebuah bidang. Nah, garis L. Nah, garis L pada bidang, iya, pada bidang alfa. Nah, gambar yang kedua. Nah, sebuah garis ya. Ini ada garis. Nah, ini ada bidang. Jadi keterangannya, garis L ini berada di luar bidang alfa. Oke, pintar. Nah, gambar yang ketiga adalah, nah ini ada garis, ada bidang ya. Nah, ini garis L. Garis L ini menembus bidang alfa ya. Yang keempat, titik-titik segaris. Nah, 2 titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Nah, perhatikan contoh pada gambar 7.6 ini ya. Nah, ini dikatakan titik-titik segaris atau titik yang kolinear, karena sama-sama terletak pada garis L ya. Nah, ini ada 2 titik ya, titik A dan titik B terletak pada garis L ya, satu garis dalam 2 titik. Itu yang dimaksud dengan titik-titik segaris. Yang kelima, titik-titik sebidang. Pasti kalian sudah tahu. Nah, ini ada sebuah gambar satu bidang ya. 2 titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Nah, ini. Yang pertama tadi itu titik-titik segaris, sekarang titik-titik sebidang. Titik C dan D pada bidang beta ya. Nah, ini ada satu bidang, dan di dalam satu bidang ini mempunyai di dalamnya ada 2 titik, yaitu titik C dan D, sehingga titik C dan D pada bidang beta. Perhatikan kembali gambar 7.1 A dan B. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah gambar 7.1 yang ada A dan B-nya ya. Kita lihat keterangannya. Pada gambar tersebut terdapat 3 pemahaman yang berkaitan dengan garis, segmen garis atau ruas garis, dan sinar garis atau sinar. Nah, secara geometri, ketiga pemahaman tersebut kita dapat deskripsikan sebagai berikut. Perhatikan gambar 7.8 di bawah ini. Nah, ini adalah sebuah garis ya. Sebuah garis yang melalui titik A dan B ya. Titik A dan B, nah, disebut garis AB ya, garis AB. Nah, dalam garis AB itu dapat dinotasikan AB ini. Ini ada keterangannya ya. Nah, AB nah, itu notasi dari garis AB. Tanda panah pada kedua ujung ya. Tanda panah pada kedua ujung AB artinya dapat diperpanjang sampai tak terbatas ya. Ini garis
AB. Ini tanda panahnya ya, ini tanda panah. Jadi dapat di garis tanpa ujung. Perhatikan gambar 7.9 di bawah ini ya. Nah, gambar ini adalah sebuah ruas garis atau segmen AB yang disimbolkan. Nah, ini ada tanda panjang tapi tidak ada panahnya. Nah, AB, dengan titik A dan B ini merupakan titik ujung ruas garis AB ya. Titik ujungnya. Jadi, AB merupakan bagian dari AB ya. Ini adalah titik ujung. Titik A dan titik B merupakan sebuah titik ujung. Nah, disimbolkan dengan AB hanya garis saja. Nah, yang tadi itu ada tanda panahnya. Ini adalah titik ujungnya. Sekarang perhatikan gambar 7.10 di bawah ini. Ini adalah sinar garis AB ya, perhatikan. Ini kalau dia ke kanan itu adalah sinar garis AB. Nah, sinar garis AB dapat disimbolkan dengan garis, kasih AB, terus di atasnya ada garis yang memiliki titik pangkal A tetapi tidak memiliki titik ujung ya. Titik pangkalnya di A dan tidak memiliki titik ujung. Nah, ini adalah sinar garis AB merupakan bagian dari garis AB ya. Ini titik A sebagai titik pangkal AB. Nah, ini ada tanda panahnya ya. Ada tanda panahnya 1 ya. Kalau dia sebagai sinar AB. Yang tadi kalau dia ruas garis dia tidak ada tanda panah kanan atau kiri pun. Nah, kalau sinar AB itu ada tanda panahnya ke kanan ya. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa AB ini tadi ya, yang pertama Ibu jelaskan, ini ada dua ya, ini AB sama dengan BA ya, BA. Segmen AB sama dengan segmen BA. Tetapi AB ini tadi adalah sinar ya. Sinar AB tidak sama dengan sinar BA. Ya. Nah, sekarang perhatikan gambar 7.1 ya. Ini titik B sebagai titik pangkal BA ya. Ini titik B, sinar BA atau disimbolkan sebagai BA, panahnya ke kanan ya. Makanya ini tadi sinar AB. Nah, sinar AB tidak sama dengan BA, sinar BA ya. Nah, jika titik C terdapat di antara titik A dan B, maka sinar CA dan CB merupakan dua sinar yang berlawanan. Coba perhatikan ya. Kita kaitkan antara sinar AB, sinar B, dan sinar BA pada titik C yang tengah ya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini ada titik A-nya. Di sini titik B-nya. Di tengah ada titik C ya. Sehingga sinar CA dan sinar CB itu saling berlawanan ya. Satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi itu dimaksud dengan berlawanan. Sekarang kita masuk di kedudukan dua garis. Jika kalian mempunyai buku matematika, silakan buka halaman 111. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang kedudukan dua garis, baik dua garis sejajar, dua garis
saling berpotongan, dua garis berimpit pada sebuah bidang. Nah, untuk lebih jelasnya silakan amati tabel kedudukan dua garis. Nih, gambar yang pertama, gambar dua garis terletak pada bidang alfa. Nah, ini gambar dua garis terletak pada bidang alfa dengan satuannya ya. Ini sudah ada satuannya, ini ada keterangannya. Nah, ini ada bidang alfa, ada garis A dan garis B. Nah, sedangkan di kolom kedua dia diberikan satuan ya. Ya, ini 3 cm dan antara di sini adalah 5 cm. Nah, garis A dan garis B ini merupakan dua garis yang tidak, iya pintar, ini tidak sejajar ya dan berpotongan. Nah, perhatikan di gambar yang kedua, di gambar kedua juga sama ya. Nah, ini ada garis C dan D merupakan dua garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Nah, perhatikan gambar yang ketiga. Nah, ini ada garis sejajar tidak? Oh iya, ini adalah garis sejajar ya. Nah, garis E dan garis F merupakan dua garis yang sejajar. Nah, yang kalian perhatikan ini yang nomor 5 ya. Ini ada satu garis ya, ini ada satu garis. Nah, garis ini adalah garis I ya. Garis I dan J pada bidang alfa ya. Garis I dan J merupakan dua garis yang berhimpit. Nah, ini dibilang berhimpit ya. Berhimpit, ada I dan ada J. Dia satu garis aja tapi berhimpit ya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ketujuh. Nah, ini seperti kayak tanda silang ya. Nah, sudah diberikan satuan, ini 2 cm, ini 2 cm. Nah, di sini adalah ada 20 derajat. Nah, di garis M dan N ini merupakan dua garis yang, iya, ini dimaksud dengan berpotongan ya, dua garis yang berpotongan. Nah, sama dengan di gambar nomor 8. Ini juga merupakan dua garis yang saling berpotongan. Nah, ini ada gambar yang nomor 9. Nah, ini berpotongan tidak? Iya, berpotongan. Nah, ini garis Q dan garis R merupakan dua garis yang berpotongan tegak lurus, sehingga diberikan keterangan notasi dari dua garis berpotongan adalah X ya. X ini tadi. Nah, notasi dari dua garis sejajar adalah ini ya, notasinya. Simbolnya ya. Notasi itu sama dengan simbol. Nah, kalau notasi dari dua garis berpotongan tegak lurus adalah ini ya, simbolnya. Gini tadi ya. Berpotongan tegak lurus. Nah, perhatikan contoh 7.2 yang ada pada halaman 115. Nah, ini disuruh salinlah gambar berikut, kemudian dari titik P buatlah garis yang sejajar dengan garis M. Nah, ini ada titik P. Nah, di titik P ini di depannya ada garis M. Nah, kalian disuruh gambar di titik P ini, buatlah garis sehingga sejajar dengan garis M ya. Nah, alternatif penyelesaiannya garis N. Kita kasih garis N, itu tadi ada garis M. Jadi yang titik P ini kita kasih keterangan sebagai garis N. Jadi M ya, M dan N. Nah, garis N ini garis N, yang tadi ada titiknya ya. Nah, sehingga titiknya simpan aja di sini. Titiknya tetap di tempatnya. Sehingga kalian berikan aja garis yang sejajar dengan garis M ya. Jadi penyelesaiannya garis N ini sejajar dengan garis
M. Begitu. Baiklah anak-anak, itulah tadi bagaimana cara penjelasan antara hubungan antara garis dan kedudukan sebuah garis. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.